Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Jadi baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah organ yang tersusun atas kumpulan kelenjar yang mensekresikan hormon. Hormon sendiri adalah zat kimia yang mengatur pengendalian dan pengaturan metabolisme tubuh, pertumbuhan dan perkembangan, tingkat energi, reproduksi, respon terhadap sindrom, stres dan suasana hati. Jadi banyak sekali yang diatur oleh hormon. Itulah sebabnya hormon dimasukkan ke dalam sistem koordinasi seperti juga sistem saraf. Kelenjar endokrin adalah disebut juga kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran pembuangan. Hormon sekresi oleh kelenjar endokrin akan masuk ke dalam aliran darah untuk diangkut menuju ke organ target. Kita akan masuk pada beberapa kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar pineal, hipotalamus, pituitari, tiroid, paratiroid, timus, dan gonad. Nah, sekarang kita akan masuk pada fungsi-fungsi organ endokrin. Yang pertama, kelenjar pineal. Letaknya di bagian dorsal pituitari atau di otak. Fungsi daripada kelenjar pineal itu untuk mensekresikan hormon otak melatonin. Hormon melatonin ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami. Jika kelenjar pineal ini bermasalah atau kelenjar pineal ini terganggu, dapat terjadi insomnia atau sulit tidur bagi manusia dan juga pada tidur. Yang kedua, kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus ini berfungsi sebagai pengendalian suhu tubuh, nafsu makan, penghubung antara sistem saraf dan sistem endokrin. Nah teman-teman, kelenjar pineal ini itu sangat berfungsi bagi tubuh kalian. Pasti kalian pernah merasakan panas, dingin, dan juga demam. Nah itu akibat pengaruh daripada kelenjar hipotalamus dan juga pada nafsu makan. Yang ketiga, kelenjar pituitari. Letaknya di bagian depan pineal hipotesis terbagi menjadi 3 lobus. Lobus yang pertama, lobus anterior, kedua, lobus media, ketiga, lobus posterior. Fungsinya itu lobus anterior. Lobus anterior itu ada 5 hormon. Hormon yang ada hormon somatotropin, hormon laktotropin, hormon tiroid stimulating, hormon adrenokortikotropin, hormon folate stimulating. Fungsi daripada hormon ini adalah hormon somatotropin. Dia berfungsi sebagai pertumbuhan dengan meningkatkan laju pembentukan protein di dalam sel. Hormon laktotropin merangsang produksi air susu pada wanita. Misalnya pada wanita itu kan setelah melahirkan itu hormon laktotropin ini sangat berfungsi atau dia akan berperan untuk merangsang produksi air susu. Yang ketiga itu ada hormon tiroid stimulating, yaitu fungsinya mengontrol sekresi hormon oleh kelenjar tiroid. Jadi hormon tiroid ini stimulating itu sangat berperan dan berfungsi dalam tiroid. Yang keempat itu ada hormon adrenokortikotropin yang berfungsi sebagai mengontrol sekresi hormon oleh korteks adrenal. Dan yang kelima itu ada hormon folate stimulating. Nah, hormon folate stimulating itu ada 2 hormon lagi di dalam
yaitu ada FSH dan ada LH. Di mana FSH itu ada dua. Pada wanita merangsang perkembangan folikel pada ovarium dan sekresi estrogen. Pada pria memicu testis untuk menghasilkan sperma. Jadi hormon folistimulating yang ada pada FSH itu sangat berfungsi atau dia berada pada organ reproduksi pada wanita dan juga pria. Nah pada LH itu masih masuk pada hormon folis itu ya teman-teman. Pada LH itu ada dua juga, ada pada wanita dan pada pria. Nah fungsinya pada wanita itu menstimulasi ovulasi dan sekresi progesteron. Pada pria menstimulasi cervix interstisial untuk menghasilkan testosteron. Yang kedua itu ada lobus media. Lobus media itu ini gambar untuk lobus medianya. Nah, lobus media itu menghasilkan hormon melanocyte. Nah, hormon melanocyte ini berfungsi mengatur produksi dan distribusi pigmen melanin oleh sel-sel melanocyte. Jadi melanocyte ini letaknya itu pada kulit manusia yang berfungsi untuk mengatur produksi dan distribusi pigmen melanin oleh sel-sel melanocyte. Yang ketiga, lobus posterior. Lobus posterior juga ini teman-teman ada pada ini, ada pada reproduksi wanita, ada pada lambung juga dan beberapa organ yang lain. Nah, lobus posterior ini menghasilkan hormon antibiotik dan hormon oksitosin. Hormon antibiotik ini dia berfungsi mengontrol jumlah urin dengan cara menyerap air dari ginjal dan meningkatkan tekanan darah. Nah, antibiotik ini lebih berfungsi pada reproduksi, pada urin. Jadi urin itu, dia ini akan mengontrol jumlah urin dengan cara menyerap air dari ginjal dan meningkatkan tekanan darah pada manusia. Nah, yang kedua itu ada hormon oksitosin yang berfungsi untuk mengkontraksi uterus atau rahim pada saat melahirkan dan memicu kelenjar susu untuk mengeluarkan ASI. Jadi untuk hormon antibiotik dan hormon oksitosin ini lebih berperan pada reproduksi pada wanita. Yang ketiga ada kelenjar tiroid atau gondok. Terletak di leher kita yang menghasilkan tiroksin dan salsitonin. Ini teman-teman, kelenjar tiroid atau gondok tadi itu dia menghasilkan hormon dua, yaitu hormon tiroksin dan hormon kalsiton. Di mana hormon-hormon ini berfungsi. Kalau hormon tiroksin ini dia berfungsi mengatur metabolisme tubuh. Tiroksin ini. Tetapi kalau kalsiton dia berfungsi menurunkan kadar kalsium darah dengan cara meningkatkan penimbunan kalsium pada tulang keras, mengurangi pengambilan kalsium dalam usus atau ginjal. Ini fungsi daripada kalsiton tadi. Yang keempat, kelenjar paratiroid atau anak gondok. Terletak di bagian belakang kelenjar gondok. Fungsi kelenjar paratiroid atau anak gondok ini untuk menghasilkan para hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium darah. Nah teman-teman, jika kadar kalsium darah ini terlalu rendah yang ada pada kelenjar tiroid ini, maka para hormon memicu penyerapan kalsium di tulang, usus, dan ginjal, sehingga kadar kalsium darah kembali normal. Jadi jika yang keempat, kelenjar paratiroid atau anak gondok. Terletak di bagian belakang kelenjar gondok. Kelenjar paratiroid ini fungsinya untuk menghasilkan para hormon. Nah, para hormon ini sendiri berfungsi untuk
jika kadar kalsium darah terlalu rendah, maka para hormon ini akan memicu penyerapan kalsium di tulang, usus, dan ginjal, sehingga kadar kalsium darah kembali normal. Jadi teman-teman, para hormon ini sangat-sangat berfungsi bagi kita. Jika kadar kalsium darah dalam tubuh kita itu terlalu rendah sekali, maka para hormon ini dia itu akan menyerap kalsium di tulang, usus, dan ginjal agar kalsium darah tadi yang rendah itu kembali normal atau kembali meningkat begitu, seperti sedia kala. Yang kelima, kelenjar timus terletak di rongga dada. Nah, kelenjar timus ini dia itu tempat penimbunan hormon pertumbuhan, tetapi setelah dewasa kelenjar timus ini dia tidak akan berfungsi lagi. Nah teman-teman, jika kita sudah dewasa itu atau sudah mencapai atau sudah maksimal dalam pertumbuhan itu, kelenjar timus ini dia tidak akan berfungsi lagi. Dia fungsinya itu dari masa kita dalam rahim ibu begitu sampai pada kita remaja. Tetapi kalau kita sudah dewasa dia tidak akan berfungsi lagi kelenjar timus ini. Kelenjar pulau-pulau Langerhans atau pankreas. Kelenjar pankreas adalah kelenjar ganda, artinya selain di bagian kelenjar eksorin yang menghasilkan enzim, pankreas juga di bagian pulau-pulau Langerhansnya menghasilkan hormon. Tempatnya sel alfa, sel beta, dan sel delta. Nah ini teman-teman, di dalam pankreas ini ada sel pankreas yang ada sel alfa, sel beta, dan sel delta. Nah, sel alfa ini dia akan menghasilkan hormon glukagon, sel beta akan menghasilkan hormon insulin, sedangkan sel delta akan menghasilkan hormon somatostatin. Hormon-hormon ini yang tiga tadi ini, dia itu berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam tubuh kita. Kalau hormon glukagon ini dia berfungsi mengubah glikogen atau gula otot menjadi glukosa atau gula darah. Sedangkan hormon insulin ini dia kebalikan tadi dari hormon glukagon, di mana hormon insulin ini dia berfungsi mengubah glukosa atau gula darah menjadi glikogen atau gula otot. Sedangkan hormon somatostatin ini dia ini berperan untuk yang hormon yang kedua ini, yang glukagon dan insulin. Dia ini berfungsi menghambat sekresi glukagon dan insulin. Yang ketujuh, kelenjar adrenal atau anak ginjal. Terletak di bagian atas kedua ginjal kita. Kelenjar adrenal terdiri dari bagian korteks di permukaan dan di bagian medula. Nah, kelenjar adrenal tadi itu ada dua bagian, yaitu ada korteks dan ada medula. Di mana kalau untuk bagian korteks adrenal tadi, untuk korteks adrenal ini, dia itu mensekresikan kortisol yang terdiri dari mineralokortikoid. Nah, mineralokortikoid ini dia berfungsi mengatur metabolisme mineral, dan juga glukokortikoid ini mengatur metabolisme glukosa. Sedangkan medula adrenal ini dia ada juga adrenalin atau biasa disebut epinefrin serta norepinefrin. Fungsinya yang pertama itu ada mengubah glikogen menjadi glukosa, menaikkan detak jantung, dan juga memperlebar bronkiolus. Yang terakhir atau yang kedelapan, kelenjar gona.
Kelenjar gonad pada wanita. Kelenjar gonad adalah ovarium, sedangkan kelenjar pria adalah testis. Letaknya di tubulus seminiferus. Fungsinya itu kita lihat bersama, kalau kelenjar gonad itu lebih adanya pada reproduksi antara reproduksi ovarium pada wanita dan testis pada pria. Fungsinya, kalau pada testis itu ada testosteron, di mana testosteron ini berfungsi memicu pembentukan sperma, mendorong pertumbuhan sekunder pria seperti suara menjadi besar, dada bertambah bidang, tumbuh jenggot, kumis, dan rambut di sekitar alat kelamin. Tetapi pada ovarium itu ada estrogen, di mana estrogen ini berfungsi menstimulasi ovulasi dan pembuahan sekunder wanita seperti perkembangan payudara, pinggul membesar, ovarium mulai menghasilkan sel telur, siklus menstruasi, dan rambut mulai tumbuh di sekitar alat kelamin. Jadi teman-teman, biasanya ini kelenjar gonad ini akan berfungsi pada pelan-pelan dari masa remaja dia sampai pada masa dewasa. Kita akan masuk pada beberapa kelainan akibat gangguan sistem endokrin. Yang pertama itu ada kretinisme, kedua gigantisme, ketiga morbus basedowi, yang keempat hipersekresi parathormon, kelima diabetes mellitus, keenam diabetes insipidus, ketujuh acromegaly, kelapan Edison. Nah, kretinisme ini ditandai dengan gambar ini, di mana manusia pendek. Kelainan kretinisme ini terjadi karena hiposekresi hormon pertumbuhan atau somatotropin atau hipotiroid pada masa pertumbuhan. Ada kelainan atau gangguan yang kedua itu ada gigantisme. Ini ada gambarnya, manusia tinggi, pertumbuhan raksasa karena hipersekresi hormon pertumbuhan atau somatotropin atau hipertiroid pada masa pertumbuhan juga. Jadi teman-teman, antara gigantisme dan kretinisme ini itu dipengaruhi oleh hipersekresi hormon pertumbuhan atau somatotropin dan juga somatotropin pada kretinisme. Ada gangguan yang ketiga itu ada morbus basedowi. Ini gambarnya. Morbus basedowi ini kondisi medis yang ditandai dengan kadar hormon tiroid yang berlebihan. Jadi teman-teman, ada beberapa gejala dari morbus basedowi ini, yaitu gejalanya ada berkeringat, terengah-engah, cemas, jantung berdebar-debar, dan mata terbelalak. Kita akan membahas kaitan antara sistem endokrin itu dengan praktikum kami kemarin, karena kemarin itu kami praktikum tentang mamalia dan juga Aves. Jadi kami di sini akan mengaitkan antara sistem endokrin dengan yang kami praktikum kemarin. Karena kan di sistem endokrin kan ada kelenjar, yaitu kelenjar gonad. Jadi kami akan kelenjar gonad pada mamalia atau tikus dan kelenjar gonad pada Aves atau ayam. Kelenjar gonad pada tikus. Nah, di sini ada testis, memicu pertumbuhan sperma dan memproduksi androgen. Yang kedua itu ovarium. Ovarium ini menghasilkan sel telur atau mengalami perkembangan payudara. Kelenjar gonad ayam. Sini ovarium. Ovarium pada ayam betina akan menghasilkan folikel. Testis merangsang peningkatan